Darah-Mu Tuhan, darah-Mu telah layakkan kehidupan. Katakan, tiada kata Tuhan yang melukiskan indahnya Engkau. Semuanya katakan, yang bisa kisah indahnya Engkau bagimu Tuhan. Dalam Tuhan, menyembah-Mu, haleluya. Ku tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Mari saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Angkat tanganmu, katakan, kami
Kami hanya meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Ya, Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Engkau melebihi segalanya, lebih dalam menyembah. Oh, amin. Dalam katakan ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan. Segalanya lebih dalam menyembah. Dalam roh dan amin. Katakan ku tinggikan. Mana suaranya? Suaramu bukan untuk saya, tapi lihat di tengah-tengahmu ada raja di atas segala raja. Dia sungguh agung. Kita bisa lihat dari mata rohani kita. Buka hatimu. Terus katakan, ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran. Yesus Tuhan, kepadamu saja kami menyembah. Segalanya lebih dalam menyembah. Dalam roh dan kebenaran selama dalam roh dan kebenaran selama Yesus Tuhan. Dalam roh dan kebenaran selama. Beri kemuliaan untuk Dia. Beri kemuliaan, tepuk tangan saudara. Tepuk tangan bagi Dia. Satu saja. 1 menit saja untuk Yesus. Baru 3 detik saudara. Baru 4 detik. Tidak gampang memuji Tuhan. Baru 5 detik sudah mulai tangannya turun. Baru 10 detik. Baru 15 detik. Sulit ya saudara ya. Untuk 1 menit saja tepuk tangan. Masih belum. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Ya, itulah Tuhan kita. Mari kita sebagai pemenang, kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh. Silakan duduk saudara ya. Kita tepuk tangan yang lebih sukacita gitu loh ya. Haleluya. Segala perkara iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mana tepuk tangannya untuk Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hey!
dari pemenang dalam segala perkara. Amin ya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kalah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tak lebih dari pemenang. Saudara, saya mengundang kita sama-sama berdiri. Ya, kok kelihatannya itu lagi gimana ya? Saya mau ada gayanya. Iblis dilarik ya. Loh, yel-yel pernah lihat ya? Ya karena waktu ya, minta waktu sedikit ayo. Haleluya. Kita nyanyikan setelah di depan ya. Nanti refrennya jangan lupa ya. Ikuti saya ya. Ayo tepuk tangan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kalah di pihak kita, siapa dapat melawan? Haleluya, haleluya. Kibarkanlah bangkitnya Yesus Raja segala raja. Sekali lagi kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Tangan untuk Tuhan. Haleluya, silakan duduk, saudara. Duduk, saudara. Nah, terus saya enggak masuk ya. Saya bilang, iblis tadi kan enggak ono ya. Iblis tadi kalahkan. Iblis tadi kalahkan ya. Tapi saya perintahkan gitu enggak ada. Ya mungkin ya karena waktu kita tidak bisa ulang ya. Tapi kalau waktunya banyak ini saudara akan keringatan sama saya. Tepuk tangan lagi untuk Tuhan. Haleluya. Kita mau berkata, firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, amin. Dengan sayap ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Amin. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tangan, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku Raja. Amin. Mari sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri. Kita buka hati kita. Firman berkata kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan tangan-Mu Tuhan, semuanya. Katakan di setiap langkah, di setiap langkahku, amin. Dengan sayap-Mu Tuhan, ku akan, oh di tengah badai, di tengah badai, katakan tak menyerah, kau kekuatan
pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan di tengah hati. Katakan, ku mengangkat tangan Tuhan, kami berserah. Aku berserah. Amin. Kau Tuhan, Kau yang kuserah. Oh, dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap Tuhan. Selanjutnya saya mengundang Bapak Pendeta Yepta. Waktu dan tempat saya serahkan ke beliau. Pertolongan di tempat maha tinggi, tanganku berserah. Haleluya, Kau yang ku sembah. Haleluya, Yesusku, Kau nantikan. Kau pun nantikan Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesusku, Rajaku. Mari jemaat 1 menit, 2 menit kita mau menyembah. Haleluya, haleluya. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Kau mengasihi kami. Inilah jemaat pilihan-Mu. Haleluya, haleluya. Segarkanlah roh kami Tuhan. Angkatlah beban yang berat. Sucikan oleh darah-Mu Yesus. Pagari ruangan ini, roh jiwa tubuh jemaat-Mu, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Berfirmanlah Tuhan, siapakah kami ini? Kau masih memberi kemurahan. Penyertaan-Mu selalu ada buat kami. Kami mau rendahkan hati. Mohon pertolongan Engkau, Roh El Kudus, untuk membuka hati pikiran kami, untuk mengerti, mengimani firman-Mu, dan melakukan firman-Mu. Engkau tolong kami Tuhan. Dalam nama Kristus Tuhan yang hidup, mempelai surgawi yang mulia, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih-Nya. Ya. Buat jemaat yang hadir di rumah Tuhan ini dan di rumah-rumah yang mungkin masih merasa online. Nah, mari kita memanfaatkan waktu yang berjalan terus. Kita buka Injil Matius, pasal yang ke-8. Injil Matius, pasal yang ke-8, ayat 23 sampai 27. 1 menit kita gunakan untuk membaca ini. Saudara boleh membaca dengan bersuara atau berdiam, tapi hati saudara
membacanya dan pikiran kita merenungkan untuk mengimani firman ini. Matius 8, 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong, terjemahan lain, tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang atau diterjang gelombang yang dahsyat, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, terjemahan lain, Rabi, Guru, Bapak, tolonglah kita binasa. Terjemahan lain, tidakkah engkau peduli kami akan binasa? Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu bimbang? Gitu ya. Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik. Menghardik itu artinya menengking atau membentak, terjemahan lain. Menghardik, membentak angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Mari kita pahami kebenaran firman Tuhan. Ya, saya beri pokok renungan, saudaraku, menemukan makna rohani di balik sebuah kisah di dalam Alkitab. Ada makna-makna rohani, ada pengertian rohani. Nah, ini terjadi ketiga Injil menulis kecuali Injil Yohanes. Matius, Markus, Lukas. Kalimatnya ada berbeda-berbeda, tetapi intinya sama. Misalnya Lukas, pada suatu hari Yesus ngajak muridnya menyeberang. Kalau di Matius, ya saudaraku, setelah orang banyak itu Yesus menyuruh muridnya menyeberang. Dalam Markus, sore itu. Jadi kalau dirangkai lengkap, tidak ada perbedaan. Tetapi justru saling melengkapi. Nah, di sini kita melihat, saudaraku, sore sampai malam. Begitulah perkiraannya. Maka situasi yang gelap ini menggambarkan di akhir zaman. Situasi mulai petang, sore hari kira-kira sekitar jam 5, jam 6, bahkan sampai tengah malam bisahan. Mereka menyeberang dan sebagainya. Saudara, di Danau Galilea ini. Maka kita lihat Alkitab selalu menunjukkan malam itu akhir zaman. Nah, hidup di akhir zaman, hidup di dunia seperti ini sudah tahap terakhir dari akhir zaman, maka kita temukan poin pertama. Tidak ada yang pasti, saudara. Di dunia akhir zaman sekarang ini tidak ada sesuatu yang pasti. Saudara, lihat di kisah ini, Matius tiba-tiba, terjemahan sehari-hari, sekonyong-konyong, mendadak terjadilah angin, gelombang yang besar, yang dahsyat. Perahu itu diombang-ambing, air masuk, sudah hampir tenggelam dan mati semua bisa. Itu logikanya begitu, saudara. Yesus tidur dalam perahu, lalu dibangunkan, lalu angin didudukkan, lalu mereka sampai di seberang. Nah, kita melihat, saudaraku, di dunia yang penuh kegelapan,
baik secara rohani maupun secara jasmani nanti. Bisa timbul kegelapan. Bayangkan kalau 10 gunung meletus bersama, suatu kota, suatu negara bisa gelap loh saudara. Masih ingat gunung meletus jam 11 pagi seperti jam 7 malam. Karena ditutupi, sinar matahari ditutupi awan akibat letusan gunung. Jadi gelap secara jasmani maupun rohani di akhir zaman. Tetapi yang menarik saudara, tidak ada yang pasti di dunia ini. Bukan hanya tidak ada yang kekal, tapi tidak ada yang pasti apa yang ada di dunia ini. Ini kita lihat tiba-tiba. Nah, Tuhan bersama muridnya, perahunya dihantam gelombang. Ini menunjukkan saudaraku, goncangan-goncangan yang terjadi di akhir zaman. Perubahan-perubahan yang dramatis. Yang saya maksud tidak ada kepastian itu bukan berarti seperti ya orang membuat teknologi itu ada kepastian saudara. Kalau saya pencet ini mic pasti bunyi, itu pasti. Tapi kalau saya turunkan ini skakel, ini pasti. Bukan itu. Kalau kita berhitung ada namanya ilmu pasti. Kalau kita membangun ya lebar berapa, ada kepastian. Tapi bukan itu yang dimaksud. Tiba-tiba ada goncangan-goncangan, ada perubahan-perubahan. Saudara, tahun 2022, coba siapa yang duga terjadi perang Rusia dan Ukraina? Bahkan mungkin diduga, dianalis, ada yang bilang enggak ada bilang ini bisa menyeret perang dunia ketiga. Loh siapa? Tiba-tiba ribuan orang mengungsi, ribuan orang menderita, ada yang mati, ada yang luka parah. Mereka hanya cuma membawa tas satu, bangkil, tinggalkan rumahnya, tinggalkan perusahaannya. Bayangkan saudara, tiba-tiba terjadi bencana yang tidak diduga. Tiba-tiba terjadi. Nah, inilah menunjukkan hidup di dunia akhir zaman, fase terakhir, tidak ada yang pasti. Perubahan demi perubahan. Saudaraku, sekalipun teknologi coba memastikan, tetap Alkitab bilang tidak ada yang pasti. Disimboliskan, tiba-tiba goncangan datang. Nah, saudaraku, goncangan ini macam-macam saudaraku ya. Beberapa analisa goncangan ini dikarenakan konspirasikah? Konspirasi itu sekelompok orang-orang yang jenius kah, yang elit kah, yang super kaya, lalu membuat konspirasi untuk menguasai dunia. Wah, kita nggak tahu. Terlalu sekret, terlalu rahasia. Mungkin saja ada kelompok manusia yang gimana hatinya itu, sehingga ingin menguasai dunia sesuai kemauan cita-citanya, menyingkirkan atau menghabiskan manusia yang dianggap tidak berguna. Lalu yang baik-baik yang dianggap berguna, ras-ras yang dianggap unggul, itu yang nanti boleh hidup di bumi. Mungkin saja. Tapi kan baru diduga atau baru berita. Saudaraku, janganlah kita terlalu pusing di situ. Dan yang jelas ada kekuatan yang tidak kelihatan, kan begitu. Angin itu satu kekuatan yang tidak kelihatan. Saudara bisa melihat angin ribut, angin taufan, saudara nggak bisa melihat.
Tapi itu membawa kekuatan itu, saudara. Kapal bisa terbalik. Pohon-pohon tumbang. Mobil bisa berterbangan itu. Apalagi angin puting beliung. Nah, kekuatan yang tidak kelihatan ini, kalau tadi saya cuplik, mungkin itu kelompok manusia yang super elit, yang secret, penuh rahasia. Biarin aja lah. Tapi yang jelas Alkitab menulis di balik semua itu ada satu kekuatan yang tidak kelihatan. Alkitab menamakan si jahat. Iblis itu sendiri. Iblis sedang meniupkan goncangan-goncangan dan Allah mengizinkan. Wah, ini kalau dipelajari kenapa Tuhan mengizinkan ya? Karena waktunya sudah hampir tiba. Zaman anugerah, zaman gereja akan ditutup, saudara. Allah akan melawat secara khusus keturunan Abraham itu. Itu jelas dalam Alkitab, dalam doktrin akhir zaman. Nah, saudaraku, entah itu manusia atau kelompok apa saja, bagi saya firman Tuhan benar. Pasti ada kekuatan yang tidak kelihatan. Iblis sedang menggoncang situasi dunia, mungkin peperangan, mungkin ini itu macam-macam, bahkan yang mengerikan goncangan rumah tangga, ekonomi, menakutkan, goncangan bangsa-bangsa berperang, goncangan alam, goncangan rumah tangga, tapi dari semua itu goncangan penyakit yang paling perlu diperhatikan goncangan iman. Nah, ini akan terjadi. Wahyu 12 sepertiga bintang itu diseret oleh ekor naga. Memilukan, saudara. Artinya banyak iman yang berguguran, tidak kuat, tidak tahan. Terhadap tekanan hidup, terhadap cobaan hidup, bahkan terhadap kesenangan dan kemanisan duniawi ini. Paham ya? Nah, itulah garis besar, saudaraku. Tapi yang menarik, di tengah goncangan-goncangan ini, Tuhan membalasnya dengan apa? Penyertaannya. Hebat ini menarik. Di tengah goncangan itu, saudara, ada dua hal yang menarik, saudaraku. Pertama, Tuhan menyertai itu. Yesus tidur di buritan. Dia tidak membiarkan. Dia nggak pergi ke Yerusalem, KKR di sana. Dia tidak ke Kapernaum. Dia bersama murid-muridnya. Artinya, di tengah goncangan ini, balasan Tuhan apa? Aku menyertai kamu. Kita baca Matius pasal terakhir itu. Pasal 28 ayat 20. Ketahuilah. Kata ketahuilah itu dengan pikiran dan keyakinan. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Nah ini. Jadi ini jawaban Tuhan. Di tengah goncangan Tuhan berkata, aku ada. Aku sertamu. Bahkan saudaraku menarik. Melalui semua kejadian, semua peristiwa, Tuhan sedang mengingatkan tujuan iman. Sebab mereka menyeberang ini ada tujuannya. Yesus berkata, marilah kita menyeberang ke seberang. Marilah kita menyeberang. Dan nyanyian kuno. Ke negeri yang indah senang. Menyeberang. Apa artinya? Itulah perkara surgawi, panggilan surgawi. Iman kita ini punya tujuan. Sering iman kita perlu diingatkan tujuannya orang Kristen ini apa ya? Kebaktian, melayani, berkorban, bahkan kena aniaya, ibadah. Apa sih tujuannya?
Saudaraku, tujuan yang paling murni, yang paling indah dan mulia ke seberang, yaitu perkara-perkara sorgawi. Karena itu Paulus mengingatkan dalam Kolose, jangan kamu cuma mikirkan di bumi, bukan nggak boleh. Mikirkan rumah tangga, kerjaan, mikirkan ini, mikir penyakit, mikir hari tua, mikir masa depan, mikir keuangan, kebutuhan, mikir anak cucu, mikir pelayanan, waduh macam-macam. Tapi saudara, kalau orang Kristen tenggelam di situ, diingatkan tujuan iman muluk. Kalau saudara baca Ibrani 11, ada mereka yang gak mendapat janji itu, gak mendapat di dunia loh. Gak mendapat. Karena Allah mau memberikan yang lebih baik. Nah ini tujuan iman. Banyak orang Kristen gak bisa nerima ini. Wah kalau nanti di surga, Pak Pendeta di bumi ini menderita, mau saya jadi orang Kristen begitu. Saudaraku, enggak toh. Tuhan menyertai tujuan iman, ya itu kita lihat di tengah perubahan goncangan. Nah yang perlu sekarang kita bukan memikirkan goncangan itu apa saja bentuknya, sedikit tadi sudah saya jelaskan. Bukan itu yang penting dalam renungan saya. Yang penting itu penyertaan Tuhan. Biar ada goncangan, kalau ada penyertaan Tuhan, why not gitu ya. Kenapa takut? Kenapa jadi masalah? Itu yang harus direnungi. Seringkali kita fokus pada goncangan berita ini. Sampai ada nyanyian, jika ku pandang ini dunia, membuat hatiku selalu gelisah. Wajar, siapa? Zaman akhir ini yang gak takut, yang gak khawatir, yang gak gelisah. Gereja pun berdampak, ekonomi berdampak, semua. Apalagi di tengah pandemi muncul perang, tambah lagi. Tapi saudara dalam renungan ini, ya, yang penting itu penyertaan Tuhan. Nah penyertaan Tuhan ini, apakah otomatis? Pertanyaannya gitu. Ayo. Penyertaan Tuhan itu otomatis enggak? Otomatis. Penyertaan Tuhan otomatis enggak? Sebelah sini. Ayo, 5 detik. Saya berpacu dengan waktu. Penyertaan Tuhan otomatis enggak? Otomatis. Kok tahu? Sebab dia janji, Matius 28, aku. Murid-murid tidak minta itu. Tuhan sendiri atas inisiatifnya, atas keputusannya dalam kedaulatan yang sempurna, dia berjanji, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, tapi saudara perlu direnungi, penyertaan Tuhan yang otomatis memang dia serta. Tapi perlu penyertaan Tuhan yang berkarya. Beda ya. Tuhan hadir enggak? Hadir 2-3 orang. Tuhan hadir, Tuhan berkarya. Nah itu hal yang berbeda. Tuhan menyertai, pasti otomatis itu saudara enggak usah doa. Saudara enggak usah minta misalnya berangkat kerja. Saudara lupa doa. Terus saudara merasa, waduh ada serempetan ya. Ada gini, dompetku sampai ketinggalan. Terus istrinya bilang, kamu sih Pak berangkat lupa sembayang. Loh, seakan-akan kalau sembayang Tuhan serta. Kalau enggak sembayang Tuhan enggak serta. Karakter Allah itu enggak begitu. Mut-mutan ya kayak yoyo pasang surut, enggak. Karakter Allah itu sempurna. Saudara sembayang enggak sembayang, dia tetap setia pada saudara. Dia tetap peduli. Dia tetap menyertai. Tapi dia berkarya beda. Itu ada syarat. Daniel, Yusuf, Abraham, Paulus, semua ada syaratnya. Kalau bicara penyertaan Allah yang membawa karyanya.
yang membawa kuasanya, yang membawa pertolongannya dan sebagainya. Apa? Di sini disinggung. Kenapa kamu tidak percaya? Kamu kok bimbang? Iman. Itu syaratnya. Di mana ada iman yang sungguh-sungguh kepada firman-Nya. Nah, itu penyertaan Allah bukan hanya otomatis, tapi dia akan berwujud. Ada hasil, ada karya. Di sini dikatakan, kenapa ya angin dan danau kok taat padanya? Lihat, sesuatu yang mati bukan yang hidup kayak manusia, itu aja taat sama Tuhan. Binatang taat, ikan itu suruh nelan Yunus taat semua. Tapi manusia seringkali kurang taat. Jadi untuk penyertaan Tuhan yang membawa dampak karyanya dalam kehidupan kita di dunia yang tidak ada kepastian di akhir zaman ini, saudara dan saya perlu iman yang sungguh-sungguh. Perlu ketaatan. Ketaatan ini membuat penyertaan Allah itu. Saudara bisa baca, kalau saya uraikan satu-satu habis waktu itu. Nah, ini yang pertama, saudaraku ya. Di akhir zaman, di dunia seperti ini, tidak ada yang pasti. Kita butuh penyertaan Allah. Pujian tadi berkata, kau besertaku Tuhan. Tapi jangan lupa, ada syaratnya. Kalau penyertaan Allah yang berdampak, dari hari berganti minggu, bulan, tahun, itu ada syaratnya. 2 saja, imanmu yang sungguh-sungguh, jangan bimbang. 2, ketaatan yang total sama Tuhan. Nah, seringkali kita nggak nikmati penyertaan Tuhan, cuma nyanyian saja. Ya karena ketaatan kita kurang, kebimbangan kita terlalu banyak. Karena yang kedua, saudaraku, perhatikan di situ. Murid-murid ini sikapnya. Yesus tidur dibiarkan. Nah, saya nggak tahu ini kesengajaan nggak ditulis, ya. Tidur di buritan, ya, atau bagaimana? Tapi saya punya Alkitab tadi mau saya bawa, tapi terlalu tua. Tahun 65, pemberian pemerintah Indonesia kepada umat Kristen, cetakan Jepang, tipis kertasnya, ditulis gini. Murid-murid membawa Yesus seada-adanya. Sakeneke wong Jawa ngomong, saenake atine. Seperti saudara ngajak, ayo cepat melak-melak. Kira-kira, masuk perahu. Bahkan mungkin sikap murid-murid ini, dia lebih peduli, teman-teman, ayo semua perahu-perahu yang lain ikut, ayo cepat sini. Kita iring-iringan. Sampai Yesus jalan sendiri, masuk di perahu sendiri. Seperti kurang dihargai, kurang dihormati. Nah, poin kedua ini saudara, sikap hati kita terhadap Tuhan itu seada-adanya, seenak kita. Coba ibadah ini, ya, kurang percaya, bahkan menyalahkan, kecewa. Saudara baca tadi, guru, Tuhan terjemahan di sini, Rabi, tidakkah engkau peduli? Lihat ini, hati yang kecewa, hati yang menyalahkan Tuhan, hati yang bimbang. Ini semua menunjukkan sikap kita. Bahkan siapa gerangan orang ini ya? Angin dan danau pun diperintahnya, nggak mengenal. Saudaraku, sikap kita ini begitu. Jangankan saudaraku untuk mengimani, bahkan sama sekali enggak mencerminkan ada cinta sama Tuhan, enggak. Yang tragis saudara ya, yang menyedihkan kalau saudara baca 1 Yohanes 2. Hai orang Kristen, janganlah kamu mengasihi dunia ini. Loh, justru sikap kita kepada Tuhan ogah-ogahan, sakeneke, sakarepe, saenake ati, perasaan, sakobere waktu, saya pakai bahasa Surabayane wis. Ini terjadi nanti akhir zaman ini.
sulit dinasehati, sulit diarahkan. Tidak mau tunduk, tidak mau taat. Sikap manusia begitu. Bimbang, bahkan kecewa, gak Tuhan-Tuhanan, gak pelayanan. Macam-macam saudaraku. Bahkan tidak mengasihi Tuhan. Itu ditulis 2 Timotius 3. Mereka lebih mencintai dirinya. Mencintai kesenangan dunia daripada mencintai Tuhan. Yang tidak berubah itu. Nah ini kan memilukan ini. Sehingga dalam 1 Yohanes 2 itu. Siapa yang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Ini kan teguran. Fakta. Sikap hati kita kayak gitu saudara. Meremehkan Tuhan, menomorduakan Tuhan. Meragukan Tuhan, menyalahkan Tuhan, kecewa. Dan ini berdampak ke lain-lain nanti. Tapi saudara teliti, apa sikapnya Tuhan? Dibalas apa? Dia menyelamatkan. Perahu yang hampir tenggelam itu Yesus membentak. Diam. Tenang semua. Loh sikap kita yang kayak gitu loh. Jadi kalau Yesus marah-marah sebetulnya pantas ya. Tapi dibalasnya dengan kasihnya. Segera ditolongnya, besar kuasanya. Bila ku lemah, Yesus datanglah, ditolongnya segera. Saudara percaya ditolong Tuhan? Ayo beri kemuliaan bagi Tuhan. Praise the Lord, praise the Lord. Jadilah seperti imanmu. Ya, kita seringkali gak berani. Dia itu tetap tidak berubah. Saudaraku, sikap kita manusia yang seringkali menyakiti hatinya, menjauhi Tuhan, meninggalkan Tuhan, kurang setia, kurang percaya, tidak mengasihi Tuhan. Dibalas dengan apa? Dicintai, diselamatkan. Dia buktikan kasihnya di kayu salibnya. Bukan cuma di Danau Galilea, diselamatkan dari gelombang itu. Kalau saudara pelajari kitab Wahyu, kita akan diselamatkan dari zaman antikris bagi yang sungguh-sungguh. Kita akan diselamatkan dari kehancuran dunia. Kita akan diselamatkan dari kebinasaan kekal di neraka. Bayangin saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, sebagai poin yang terakhir. Lalu Yesus di tengah gelombang, Guru, kita mau tenggelam binasa. Apa? Yesus tidak berkata begini, ya sudahlah, sing tabah, sing sabar. Ya, mau apa lagi? Memang angin lagi kencang, badai. Ya sudah nerima aja. Kan gitu saudara. Enggak. Yesus berdiri lalu dia menghardik. Dia memerintahkan apa ini? Ini otoritas. Akhir zaman di tengah dunia yang tidak ada kepastian dan akan mengalami kehancuran, Kristus akan mendirikan otoritasnya. Lawatannya di akhir zaman nanti kita akan lihat. Dan puncaknya dia akan mendirikan otoritas kerajaan 1000 tahun damai. Dia memerintah, kata kitab Wahyu, dengan tongkat besi segala bangsa tunduk. Iblis ditangkap, gak bisa lagi bekerja apa-apa, 1000 tahun ditahan. Antikris dan nabi palsu langsung buang ke neraka. Dia akan menjadikan dunia kita yang penuh susah derita ini menjadi Eden kembali, menjadi Firdaus kembali, yang pernah diganggu, dirusak oleh setan dan oleh ketidaktaatan Adam dan Hawa. Ini waktunya dekat sudah. Entah berapa tahun, belas tahun lagi saya tidak tahu. Tak seorang pun yang boleh tahu ini. Ini rahasia Allah.
dari zaman ke zaman. Dia akan mendirikan otoritas. Bahkan melalui perenungan ini bicara soal otoritas. Bukan kata di nyanyian, padahal saya nggak janjian nih sama Robert. Nggak janjian. Iblis diinjak-injak loh. Ini artinya anak Tuhan ini seringkali cuma bertahan, setia, bertahan, dikepui, bertahan. Karena itu Efesus 6 ada perisai iman. Kalau saudara mau dipanah pakai perisai. Saudara mau ditombak, perisai ini membuat kita bertahan, terlindungi. Tapi nggak pernah menyerang. Nggak ada orang menyerang sama perisai. Efesus 6 menyerang dengan pedang roh. Artinya ada saat kita itu seperti orang Jawa bilang ditutui menengai, dianiaya oleh si jahat. Ini bukan bicara manusia, bicara kekuatan iblis itu. Kita sepertinya dikalahkan, ditindas. Sudah waktunya orang Kristen bangkit, menggunakan otoritasnya yang Allah beri. Nah, ini penting di sini. Kita seringkali belum. Karena itu Efesus 6, berdirilah teguh, jangan goyah, pakailah selengkap senjata Allah. Jujur saudara, banyak orang Kristen yang keok, lemah, bertahan saja sudah puji Tuhan. Banyak yang hilang. Tapi juga ada orang Kristen yang bangkit, menggunakan otoritasnya. Wih, menakjubkan. Dan itu bagian dari iman Kristen. Menutup. Jadi pesan nggak boleh khotbah lama-lama. Saya ini kalau khotbah lama harusnya. Tapi ya namanya pandemi, saudara. Tapi jemaat saya bilang 2 jam kebaktian. Mau enggak? 2 jam saya bilang gitu ya. Tapi ini bukan enggak mau jemaat ini karena ini internet seringkali terganggu. Terakhir saudara lihat apa itu? Pentingnya doa. Rabi, tolonglah kami. Itu awalnya Yesus panggil. Coba mereka ngomel, coba mereka saling nyalakan. Ceritanya jadi lain. Tapi ada cerita, walaupun cuma seorang. Petrus rupanya. Guru, Tuhan, tolonglah kami. Pentingnya doa di akhir zaman. Di akhir zaman sadari, tidak ada yang kekal, tidak ada yang pasti. Siap-siap. 2, di akhir itu Tuhan jawab dengan penyertaan. Yang kedua, di akhir zaman saudara, hati manusia itu mulai meremehkan, meninggalkan Tuhan, tidak mencintai Tuhan, mencintai dunia. Tapi Yesus jawab, sikap hati yang dia justru menyelamatkan. Dia makin mengasihi kita. Ketika kita lemah tak berdaya, ketika dia tidak setia, ada ayatnya, dia tinggal setia, 2 Timotius 2 ayat 13. Dia tidak pernah berubah. Saudara ke gereja Tuhan lebih cinta saudara. Kalau saudara gak ke gereja terus Tuhan gak cinta saudara. Enggak gitu. Enggak begitu Tuhan. Tapi yang ketiga, otoritas. Kristus akan mendirikan kerajaannya di bumi. Ini pasti ini. Kita tunggu tanggal mainnya. Dan kita orang Kristen di tengah gelombang tidak hanya bertahan. Pakai otoritas yang Allah. Lalu, pentingnya doa. Nyelengi doa ya. 2022 apa yang bakal terjadi nggak apa-apa. Terus nyelengi doa. Amin. Hanya datang dari tempat yang maha tinggi. Oh syukur, haleluya, haleluya Tuhan. Engkau kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ma Yesus Kudus, Rajaku. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau angkat tangan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Ku akan terbang tinggi
Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan, amin, bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau ku sembah. Kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Tuhan dengan jelas pada pagi hari ini, pertolongan kami hanya datang dari Engkau ya Bapa. Sering kami menghadapi banyak gelombang yang terjadi dalam hidup ini. Gelombang pandemik, gelombang kesulitan ekonomi. Bahkan yang terakhir sekarang ini Tuhan, gelombang ancaman peperangan yang melanda dunia ini. Tapi kami tetap boleh berharap kepadamu ya Bapa. Karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu beserta kami. Bahkan sampai pada akhir zaman kesudahannya, Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Inilah Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi tumpuan iman kami Tuhan, bahwa kami percaya kalau kami tetap berjalan bersama dengan Engkau, kami boleh membawa Engkau dalam kehidupan kami di dunia ini, maka Engkau akan tetap selalu bersama dengan kami. Bahkan apapun gelombang hidup yang kami hadapi ya Bapa, kami tetap berseru, kami tetap mengharapkan pertolongan dari Allah yang maha tinggi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan dalam hidup kami. Boleh kami simpan ya Bapa pada pagi hari ini. Kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi berbuah-buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Dan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi sesama kami semua. Engkau mau berkati hamba-Mu Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih indah, guna hormat, kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati sisa ibadah kami pada pagi hari ini, yang kami naikkan dalam satu nama yang besar. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik tunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan, yang Yesus luar biasa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Tuhan telah terus memimpin dan membimbing kehidupan kami sampai pada hari ini. Sampai pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama beribadah Tuhan. Terima kasih Bapak atas cuaca yang terang, cuaca yang indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami.
Sehingga kami semua dapat mengikuti acara ibadah mulai dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam acara ibadah pada pagi hari ini mulai dari awal sampai selesainya. Tuhan berkati worship, singer, pemusik, terus semua pembicara, dan kami semua sidang jemaat-Mu, GPT Logos. Ajari terus Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, apapun yang terjadi, sekonyong-konyong apapun yang itu yang terjadi, yang menimpa, melanda di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Kami selalu ingat, kami selalu berseru, berharap, dan berpasrah kepadamu Tuhan. Bukan kepada nama lain, bukan juga kepada manusia. Kami selalu berharap dan berteriak kepadamu Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Tuhan. Ampuni kalau dalam perjalanan kehidupan kami ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tambahkan terus iman dan Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Untuk kami terus dapat berdiri teguh, berdiri tegar. Untuk terus banyak memenang jiwa untuk kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Berkati acara ibadah setiap minggu di dalam tempat ini Tuhan. Teristimewa berkati Ibu Gembala Sidang kami. Di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam rumah tangganya, beserta seluruh keluarganya. Teristimewa tugas dan tanggung jawab dan beban yang dipikulnya untuk memimpin, membimbing kami seluruh sidang jemaat GPT Logos. Berkati kami semua sidang jemaat GPT Logos pada pagi hari ini Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah dan kuliah kami, apapun masalah kehidupan kami, doa-doa apapun yang kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan. Ajari kami terus Tuhan untuk berseru, berserah, bersandar dan berharap dan berpasrah kepadamu. Berkati negara dan bangsa kami, negara Indonesia Tuhan, kalau sudah dalam keadaan aman, kalau pandemi sudah mulai menjadi endemi Tuhan, setiap peraturan semakin dilonggarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas campur tangan-Mu untuk negara dan bangsa kami. Sebentar kami akan pulang Tuhan, ratakan jalan yang kami lalui, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib, dengan kendaraan apapun yang kami tumpangi Tuhan. Kami mohon para malaikat-Mu berjalan bersama-sama kami di sepanjang perjalanan kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan kehidupan kita sampai pada hari ini? Apa yang menjadi masalah kehidupan kita sampai pada hari ini? Doa-doa apa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan? Mari kita bersama-sama angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Untuk semua masalah, untuk semua kehidupan, untuk semua doa, untuk semua apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan letakkan tangan kiri kita di dada. Tanda sebuah kepasrahan, tanda sebuah keyakinan, tanda sebuah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama dengan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkah daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi.